Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Skenario pembelajaran hari ini tetap seperti minggu kemarin. Kita bagi dua sesi. Sesi pertama dari pukul 8 sampai pukul 10. Yang pertama, absen dulu seperti biasa di Telegram. Kedua, mendownload materi pembelajaran syair dan gurindam yang sedang kita lihat ini. Dan yang ketiga adalah mengerjakan tugas di sesi pertama, yaitu membuat gurindam. Nah, untuk sesi 2 dari jam 10.15 sampai jam 12, yang pertama itu kamu mendownload dulu materi mengenai pantun. Yang kedua, diskusi via Zoom mengenai materi pantun. Dan yang ketiga, membuat video pembacaan pantun yang kamu buat, ya. Durasi pengumpulannya sampai jam 5. Jadi itu kategorinya praktek. Oke, untuk sesi pertama kita akan membahas dulu mengenai materi syair dan pantun. Ya, syair dan pantun ini merupakan termasuk puisi lama. Ya, selain ada puisi modern, puisi lama, syair, pantun, dan gurindam. Oke, yuk kita bahas satu-satu mengenai syair. Bisa kita lihat dari definisi syair. Syair itu adalah puisi atau karya sastra dari Arab yang memiliki sajak a. Biasanya syair menceritakan sebuah kisah yang di dalamnya akan terkandung amanat. Jadi memang rata-rata untuk syair, pantun, gurindam, bahkan puisi pun itu adalah suatu karya sastra semuanya yang memiliki amanat yang terkandung di dalamnya. Ya, untuk syair sendiri ini bisa kita lihat, ya, memiliki sajaknya adalah a. Oke. Yang kita sebut sajak itu adalah akhirannya. Jadi setiap akhirannya itu sama, ya, belakangnya a dan a. Oke, seperti itu, ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri syair dan contoh syair perahu. Nah, syair itu yang pertama adalah terdiri dari 4 baris atau larik dalam setiap barisnya. Contohnya adalah yang ini, seperti ini, ya. Syair tidak memiliki sampiran seperti pantun. Dengan kata lain, semua barisnya berisi kan isi dan makna. Ya, jadi ini semua nih, keempat baris ini semuanya memiliki maknanya masing-masing. Ya. Tidak seperti pantun yang dia harus ada sampiran dulu, baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat baru isi. Ya, kalau ini semuanya isi semua. Oke, yang ketiga, syair tidak selesai dalam satu bait. Maksudnya satu bait itu adalah ini, ya, yang bisa kita lihat nih semuanya satu bait, ya. Ya, oke. Makna syair ditentukan pada bait berikutnya. Maksudnya itu adalah di bait kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dan ciri yang terakhir adalah menggunakan pola kalimatnya perintah, ajakan, saran, dan larangan. Ya, karena memang syair itu diciptakan itu pada zaman dahulu itu untuk mengajak, ya, untuk orang-orang itu yuk kita ikut seruan-seruan untuk misalnya kita menuruti nasihat orang tua dan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh pembacaan dari syair. Yuk kita dengarkan dulu. Inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua
kekal diammu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Cukup. Oke, itu tadi cara membacakan syair. Jadi cukup berbeda ya dengan kita membacakan gurindam, pantun, ataupun puisi. Jadi kalau untuk syair itu memang khusus mereka dibawakan dengan cara menyanyi ya. Seperti contoh tadi yang kita lihat itu adalah salah satu syair perahu yang mengkisahkan tentang suatu perahu. Perahu itu adalah seperti kehidupan kita. Kita tuh sebagai nahkodanya, kita mau dibawa kemana tuh si perahu tersebut ya kan. Ketika menemui ombak itu bisa dimaknakan dengan suatu permasalahan. Kita akan seperti apa? Apakah akan kita terjang atau akan kita membelokkan perahu kita? Contohnya seperti itu ya. Oke ya, lanjut materi selanjutnya mengenai gurindam. Nah, ini adalah salah satu puisi lama juga ya. Kita lihat definisinya. Nah, puisi yang hanya terdapat 2 baris, 2 kalimat saja dalam setiap baitnya, memiliki sajak a dan memiliki nasihat atau amanat. Nggak beda jauh dengan syair ya. Setiap baitnya ya sajaknya a dan a ya, dan masih sama di sini membahas mengenai nasihat dan amanat. Yuk lanjut, kita lihat contohnya. Cirinya dulu. Ciri gurindam bisa kita lihat di sini, terdiri dari 2 baris setiap baitnya. Jadi contohnya hanya seperti ini ya. Ini 2 baris di setiap baitnya. Jadi tidak lebih ya. Dan tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14. Jadi minimal itu adalah 10 kata. Nah, 10 kata ini udah harus ada di sini nih. Ya, jangan kurang. Lebih pun boleh, tapi tidak boleh lebih dari 14 kata. Oke. Setiap barisnya memiliki hubungan sebab dan akibat, ya. Jadi ini ada sebab, ini akibatnya apa. Jadi misalnya contoh di sini misalnya kita melawan orang tua, akibatnya apa? Seperti itu ya. Setiap baris memiliki rima atau sajak AAA, BBB, CCC, dan seterusnya. Jadi akhirannya itu ketika kita mau mulai ke bait selanjutnya itu tidak boleh sama. Misal di sini udah A dan A, berarti di baris yang kedua itu harus B dan B ya. Arti kata bukan berarti akhirannya adalah A, B, bukan. Misalnya di sini kamu akhirannya misalnya M, berarti di sini M. Misalnya di sini akhirannya O, berarti di sini harus O juga. Oke. Lanjut. Isi atau maksud dari gurindam pada baris kedua. Nah, ini hampir mirip dengan pantun. Jadi isinya adalah di sini ya. Kalau di sini kita berbicara tentang sebab, jadi isinya itu atau maksudnya itu bisa dikatakan sebagai akibatnya apa. Oke. Ya. Nah,
isi gurindam biasanya berupa nasihat atau filosofi hidup. Nah, ya, di sini kita masih membahas mengenai nasihat-nasihat. Ya, oke, kita lanjut. Ada 2 jenis dari gurindam yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gurindam berkait. Jadi satu sama lain itu harus saling nyambung ya, ketika membuat yang nggak boleh nggak nyambung gitu sebenarnya. Gurindam ini berhubungan dengan bait berikutnya dan juga bait seterusnya. Ini bisa dikatakan sebagai sebab dan akibat juga. Oke, kita bisa lihat contohnya. Barang siapa tidak memiliki agama, pastilah sesat hidupnya di dunia. Barang siapa yang hidupnya tidak ingin sesat di dunia dan akhirat, maka cepat-cepatlah bertaubat sebelum terlambat. Nah, ini masih nyambung ya. Di sini kita mengenai agama, dan di sini pun akibatnya apa nih? Ketika kita tidak patuh atau tidak taat terhadap agama kita, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat nih, hidupnya tidak ingin sesat di akhirat dan di dunia juga ya. Oke, ini yang berkait, dan ini jangan lupa akhirannya harus selalu sama dan tidak boleh diulang. Ketika memang di sini sudah A, di sini tidak boleh A lagi nih yang di bawah sini ya. Lanjut ke jenis gurindam yang kedua, gurindam berangkai. Nah, gurindam berangkai ini adalah gurindam yang memiliki kata yang sama di setiap baris pertama baitnya. Ingat ya, di setiap baris pertama bait. Di setiap baris pertama bait. Kita lihat mana aja yang sama. Temukan apa yang dimaksud dengan sahabat. Nih, dan temukan apa yang dimaksud dengan maksiat. Ingat, di sini adalah isi dan maksud. Jadi ketika kita di sini membicarakan kayak pantun ya, di sini mengenai sampirannya. Ya, janganlah menjadi orang yang memelas, nanti kamu menjadi orang yang malas. Maksudnya kalimat memelas ini adalah orang yang suka memohon atau meminta gitu kan ya. Oke, itu aja materi dari gurindam. Silahkan bisa dilihat ada tugasnya apa di classroom itu, dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Oh, ini ada contoh pembacaan gurindam. Maaf, kita lihat dulu. Apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita, apabila terpelihara kuping kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala
berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah diingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Oke, itu contoh dari pembacaan gurindam. Berbeda ya dengan cara membacakan syair yang tadi dinyanyikan, tapi tetap gurindam pun memiliki nadanya juga untuk membacakannya. Tapi memang dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu adalah Melayu cara membawakannya. Tapi kita akan membuat gurindam yang nadanya pun Indonesia gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa.